Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bangka Pos. Jumpa kembali dengan Bang Edi di Dialog Orang Tengah. Eksklusif hari ini, benar-benar eksklusif karena untuk pertama kalinya Dialog Orang Tengah, Bang Edi bersama dengan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani. Ya. Assalamualaikum, Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat, hari ini benar-benar eksklusif. Sudah ada yang sebelum ini wawancara? Belum. Baru Bangka Pos? Baru Bangka Pos. Cinta Bangka Pos keren Kita ya? pun baru 5 hari kerja di sini ya. Luar Baru biasa. 5 hari. Jadi dari dilantik Baru kemarin 5 hari lah. baru 5 hari kerja sedih. Ya. Bagaimana rasanya Pak Gub? Awal pertama kali duduk di kursi orang nomor 1 di Bangka Belitung. Pertama, bersyukur. Kedua, kita banyak-banyak istighfar. Karena yang duduk sekarang ini posisi lagi tidak baik-baik. Artinya provinsi Bangka Belitung ini lagi mengalami defisit. Ya. Defisit itu artinya kebangkrutan. Nah, makanya hati-hati. Tapi bersyukur kita sekarang ini harus banyak membenahi SDM-nya. Supaya nanti ke depan SDM-nya handal, kita bisa memulihkan lagi ekonomi Bangka Belitung ini. Oke. Pak Gub, kan sebelum dilantik kemarin, kan ada beberapa kali rencana pelantikan yang gagal. Bagaimana Pak Gub waktu itu menyikapi itu, Pak? Zaman PJ segitu kan, Ya. mau lantik gagal kan. Kalau saya tidak, saya ini dalam waktu beberapa bulan ini akan evaluasi. Setelah oke, kita ajukan ke Mendagri PKN. Setelah itu kita eksekusi. Jadi tugas saya mengevaluasi seluruh PNS yang ada di jajaran di Provinsi Bangka Belitung. Oke. Tapi sekali lagi Pak Gub, untuk pertama kali dalam hidup Pak Gubernur ya, duduk di kursi panas itu di hari pertama, itu bagaimana perasaannya? Karena saya ini orang yang dari bawah, dari rakyat kecil, anak kolong jadi gubernur, ya minimal secara otomatis adalah Pride tersendiri, kebanggaan itu ya. tidak munafik. Ya. Ya tidak adalah gerak-gerik. Ya terkejutlah kira-kira. Per ngomong ya Ya. Allah Tuhan gua kok kita Jadi orang nomor 1 loh sekarang di Bangka Belitung. kita sebagai orang nomor 1, sebagai panutan, sebagai provinsi yang lagi tidak baik ini, provinsi yang lagi mengalami defisit ini, ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan dengan perekonomian yang stabil gitu. Dan Bisa. bangga kita duduk di kursi ini. Pertama bangga, walaupun kita kampanye capek, siang malam, antara iya atau tidak politik ini kan tidak ada warnanya. Betul. Ya. Dan akhirnya bisa. Akhirnya Allah memberikan yang terbaik. Kun fayakun. Artinya jadilah kau kalau Allah menghendaki. Gitu. Oke. Pak Gub, sejarah sudah tertorehkan dalam kehidupan pribadi Pak Gub. Kalau diberi kesempatan, siapa yang paling berjasa dalam perjalanan Pak Gub sampai saat ini? Yang berjasa itu pasti ya istri kita yang mendampingi kita siang malam dengan tim sukses kita yang sampai hari ini masih solid ya. Ya, tapi tidak luput dari hal itu adalah Allah Subhanahu wa Allah taala. semuanya yang lebih besar. Luar biasa, baik. Pak Gub, jadi pemirsa Bangka Pos, ini untuk kali pertama kita eksklusif dan seperti biasa baru 5 hari kerja, Pak Gub ini sudah membuat beberapa gebrakan Ya, yang fenomenal. Satu diantaranya yang hari ini, Pak Gub sudah ngomel-ngomel hari ini. Baik beberapa hari yang lalu, ASN sudah dipanggil dan sebagainya. Pak Gub, bukan ngomel, apa itu Pak Gub? memberi pelajaran. Kalau kita ngomel itu kita sayang kan? Betul. Kalau memberi pelajaran? Iya, kita kasih pelajaran bahwa PNS itu tidak boleh berpolitik. Politik itu kalau kalah berbahaya. Politik itu bisa memecah belah keluarga. Dan tidak ada di dunia ini, di Indonesia ini, PNS diperbolehkan politik. Kecuali dia ngaju berhenti. Oke. Benar nggak? Nah, maka saya memberi suatu ketegangan. Begini loh resiko you main politik. Nah,
Ini bukan dendam politik, bukan? Enggak, kita seorang dilahirkan bukan seorang pendendam. Tapi ingat, kalau enggak saya atasi begini, 5 tahun ke depan, apa yang terjadi? Bahkan saya akan mengisi posisi kalau dia tidak berubah, artinya dia sudah salah, dia ngaku, hebatlah, sombong. Saya akan mutasi ke tempat terpencil untuk menjadi pelajaran hidup dia. Mudah-mudahan di sana dia berubah. Dan setelah dia berubah, kita kembali lagi ke posisi alam yang benar. Dan ini sebenarnya bukan ngomel-ngomel biasa, ini adalah bentuk kepedulian. Bukan ngomel, kita saudara sayang sama ini. Nah, sekarang bertemu saya salah. Selama ini tidak ada yang ingatkan. Tapi sebenarnya bukan salah dari mereka, salah dari pimpinan tertinggi. Jangan saya ini contohnya. Tamatan SMK 1 tahun 83. You bertanya, ada nggak saya memerintahkan guru-guru SMK 1 untuk milih saya? Boleh cek. Nggak ada. Pak Gup, boleh dong kita buat statement penegasan untuk ASN sekali lagi, keseluruhan untuk seluruh ASN. Seluruh PNS, ASN, himbauan saya tidak boleh berpolitik. Berpolitik adalah dengan diri sendiri. Artinya kalau kau memilih orang itu kalau cukup, nggak perlu kau masang baleho depan rumah, membawa baju kaos, membawa beras, ngasih duit sama sesuatu, tidak ada guna. Artinya dia berhak berpolitik, tapi dia berhak dengan dirinya sendiri. Harus politik, tapi tidak menyuguhkan orang. Contoh tadi, si A PNS memilih si Edi jadi bupati, ya diam-diam saja. Istrinya, keluarganya, kawan dekat dia. Nggak perlu dia pasang baleho, tim sukses. Tidak perlu terlalu aktif, apalagi ke orang lain. Terlalu jauh perjalanannya. Cukup dengan diri sendiri. Baik, itu tegas berarti ya, pemirsa Bang Apos ya, penegasan Pak Gubernur soal netralitas ASN untuk dana politik. Pak Gub, ada juga beberapa hal yang hari ini kita juga catat yang pengen langsung ditanyakan sama Pak Gub. Pertama soal jembatan emas yang Pak Gub ngomel-ngomel, kemudian SPBU Pertamina yang juga mendapat keluhan, pelabuhan dan sebagainya. Bagaimana Pak Gub menyikapi itu semua? PNS sudah makin hari sudah rasa ketakutan dan itu salah. Dan saya tindak tegas. Saya nggak perlu ada decking dia mana, saya tetap tindak salah. Kedua, masalah SPBU. Kita ini kan malu. Mobil kita masuk Lampung bebas beli minyak. Mobil kita masuk Jakarta bebas. Mobil kita masuk Bengkulu bebas. Masuk Medan bebas. Tetapi kenapa mobil Lampung bawa hasil tambak udang kita, bawa hasil ebidisi kita, harus bawa Grigen 2 besar di bak mobilnya. Ini saya cari apa masalahnya. Sampai segitu kayak Bangka Belitung ini terpisah dari NKRI. Beli minyak nggak harus bawa dari sana. Kan nggak etis. Tadi saya manggil kepala cabang Pertamina, coba cari solusinya. Kan suatu hari kan saya malu ditegur Gubernur Jambi, misalnya Gubernur Palembang, kok saya punya warga masuk Bangka kok harus bawa minyak sendiri. Padahal kita berlaku umum mestinya kan? Ini kan Indonesia, NKRI berlaku semuanya. Mobil kita masuk Jakarta. Boleh, bebas isi juga. Nggak pakai kartu. Enggak? Benar. Ini harus kita bahas. Saya minta pos ini, jembatan ini tidak layak. Ya, karena merugikan uang APBD LTS sebesar 400 sekian miliar dulu. Nah, ini apa namanya? Rio, jembatan ini mau naik, katanya biayanya 18 juta katanya, turun 18 juta. Jadi kalau jembatan ini kita tutup, tiba-tiba tidak terangkat, maka lumpuhlah ekonomi kita se-Bangka Belitung. Kapal nggak bisa keluar, kapal nggak bisa masuk. Ambil amannya, mulai hari ini kita buka sambil mencari solusinya. Alternatif kemana nanti. Kalau kita buka, kita agak aman sedikit. Hanya masyarakat terganggu untuk ke sana ya. Harusnya jembatan ini bikinnya kayak gini. Lengkung. Ya.
Ya, tolong minta Pak Gubernur buka. Nanti saya bikin surat edaran. Nanti dibawa PU ya. Ya. Jadi selama ini buka, banyak buka. Kedua, masa jembatan. Jembatan ini katanya ya saya bilang sekali naik 18 juta, 18 juta katanya. Buka 18. Katanya ditutup 18 juta. Tutup 18 juta lagi. Berarti 36 juta. 1 M lebih setahun. Wow. Buat apa? Kedua, posisi Bang Abalam itu tidak bisa lagi ditutup. Saya takut ditutup, tidak bisa naik lagi. Karena spare part-nya katanya sudah langka. Jadi saya katakan jembatan ini sebenarnya jembatan setengah gagal. Tutup. Tiba-tiba dia terbuka. Kapal udah masuk. Kapal nggak masuk. Akhirnya Bangka Belitung lumpuh ekonomi. Betul, karena itu memang jalur akses Kedua, masuk keluar itu, masuk. jalur Bangka Belitung ini tidak layak lagi. Karena sudah 80 cm. Hari Rabu, tolong Bangka Pos dampingi saya ke sana. Kita periksa di alurnya. Katanya sudah 80 cm. Jadi kapal lu 3 hari nunggunya baru bisa masuk. Berapa demoritnya? Berapa sewa kapalnya? Maka ekonomi kita inflasi tinggi. Nah, saya mau cek hari Rabu. Rabu ini. Iya, jam Berarti- 8 saya mau ke laut. Saya mau lihat buktinya. Oke. Nah, kalau itu ternyata benar, kita ambil alternatif. Kita pindah pelabuhan Bangka Belitung ke Belitung. Mau tidak mau. Sederhana itu Pak Gub? Iya, karena kan kalau 3 hari nunggu, berapa? Mendingan kita ke Belitung, pelabuhan udah standby. Datang langsung bongkar. Tidak ada solusi lain Tidak selain ada. memindahkan pelabuhan. Kalau kita mau ngeruk 1 T 1 tahun, dari mana anggaran kita? Bisa kita keruk kan? Itu katanya 1 T ngeruk. Alur itu. Nah, lihat setahun lagi 1 T lagi. Nah, sambil menunggu itu baru kita pikirkan di mana pelabuhan ini. Nah, nanti mungkin kita akan bikin di depan Pasar Padi atau di mana. Tapi uang kita nggak ada sekarang. Kita mau pindah ke Belitung. Itu Tunggu, alternatif. berarti wacana ini muncul ketika Pak Gub melihat situasi jembatan yang turun naik yang sangat berpotensi tidak jembatan baik-baik ini saja. kan seharusnya dibuat lingkaran begini kan, tinggi. Jadi cembung kan. begini saja Cembung kan. Gini. Jadi walaupun ini tinggal lewat-lewat saja kan. Almarhum dulu bercita-cita terlalu tinggi. Ini kan pakai uang multi yes, hampir 400 M katanya tuh ya. Ruginya banyak. Kasihan rakyat. Nah, sekarang jalan ini udah setengah nggak bisa pakai lagi. Karena kapal itu pendek sekali. Pendangkalnya luar biasa. Nah, mungkin ini nanti bisa digunakan kapal nelayan, kapal kecil. Kalau kapal besar nggak bisa lagi. Karena kalau kapal besar masuk, inflasi kita turun. Kalau kapal kecil mahal. Mau 3 hari. Tunggu air pasang dulu jam berapa dulu. Begitu masuk, dia keluar nggak bisa. Dia udah isi barang, dia nggak bisa keluar karena dangkalnya kecil. Itu masalahnya. Tapi kalau Pak Gub berpikir kemudian langsung mengeluarkan opsi pengalihan pelabuhan, apa itu tidak terlalu terburu-buru Pak? Nggak ada jalanan lagi. Silakan monggo kalau mau ikut. Kalau udah situ. Nggak ada lagi jalan keluar lagi. Karena kita nggak punya duit untuk bangun pelabuhan. Solusinya di Belitung. Ekspor Belitung, kapal besar Belitung semuanya. Karena sarana dan Dibelinya lebih siap Pak? sarana dan sarana Belitung sudah siap. Kapal berapa ton pun bisa masuk. Itu masalahnya. Berarti keputusan itu akan dimunculkan nanti setelah Pak Gub Setelah secara kita eksklusif tinjau hari Rabu. lapangan, kita rapat dengan pelayaran, Kita ini melihat loh opsi ya. solusinya ya. Itu aja kita instruksikan ke Belitung. Sebagian kapal kecil boleh masuk. Dibagi-bagilah supaya tidak padat gitu. Mungkin kalau batu bara untuk PLN masih bisa lah ya. Tapi kalau kapal besar yang derapnya 5 meter perlu dipertimbangkan. Dan untuk sementara, kalau jembatan berarti tidak perlu dibuka tutup lagi, tetap apa solusinya? Ya jembatan itu kita tutup, Pak Edi. Berarti difungsikan seperti biasa, Kalau udah seperti jalan. terbuka, siapa tanggung jawabnya? Tutup, trek. Begitu udah terbuka, udah bisa naik, siapa tanggung jawabnya? Hah? Pernah kan dulu 3 hari udah terbuka kan? Ya begini terus Lah ya. goyang orang kan?
mendingan kita buka saja lebih aman, walaupun tidak sempurna. Kapal bisa masuk, kapal kecil. Nah, ketika kita tutup, satu hari lagi apasnya tidak bisa terbuka, jebol spare partnya, dan saya tanya mesin itu beli di mana spare partnya? Mesin itu juga nggak ada lagi spare partnya di dunia ini. Itu di mana dulu belinya? Pabrik apa mesinnya? Itu masalahnya. Berarti jembatan itu akan dibuka saja. Iya, dibuka saja. Iya. Sambil menunggu penyelesaian keuangan kita yang bagus. Kalau uang kita bagus nggak masalah. Kita mau irit. Ya. Ini pun kita TPP pun sudah setengah ini, udah begaduh ini. Maka saya jadi gubernur, proyek yang tidak efektif kita potong. Kita utamakan pendidikan, kesehatan, apa? Ekonomi. Pendidikan, ekonomi, kesehatan itu jadi prioritas. Itu dulu. Jadi saya ingin melihat Bangka ini tentram. Bangka Pinang bagus, semua kabupaten bagus, semua bagus semua. Dengan situasi Bangka Belitung yang sedang tidak baik-baik saja, ketika Pak Gubernur dilantik memimpin Kabupaten Bangka Belitung ini, bagaimana Pak melihat itu? Sedang tidak baik saja. Pusingkah atau? Udah risiko saya. Udah siap berarti? Saya dari awal udah tahu bahwa Babel ini tidak baik karena hutangnya banyak. Dari awal saya menyalon, saya udah tahu bahwa Babel ini lagi tidak baik. Saya ingin mencoba dengan upaya, dengan pemikiran saya, dengan stakeholder, dengan melibatkan semua pejabat-pejabat Bangka Belitung untuk bekerja sama. Karena kita pikir semua alam kita kaya, lengkap. Kenapa kita miskin? Pak Gub ada target kerja untuk awal? 100 berapa? hari ini 100 hari? saya bekerja, saya akan merubah SDM yang bagus, PNS bagus, rumah sakit bagus, ekonomi bagus, pendidikan bagus. Jadi di lingkungan provinsi akan terjadi reshuffle besar-besaran. Termasuk guru-guru prasekolah kita mutasikan besar-besaran. Sekarang prosesnya sedang jalan. Proses lagi berjalan. Apa yang menjadi dominan pemikiran dari seorang Pak Gubernur untuk penempatan orang-orang ini? Keilmuan kah? Ya, kalau sistem PNS ini banyak berpolitik ini, saya nggak bisa kerja. Maka saya rapikan dulu PNS ya. Yang berkompeten isi situ. Yang punya akademis, yang punya realitas, dan punya wawasan. Setelah itu baru kita berjalan. Tidak ada titip-titipan? Tidak ada. Siapa menitip, boleh nitip, asal benar. Boleh. Seluruh masyarakat boleh nitip. Tokoh masyarakat, DPR, Sekda, Wagub, asisten boleh nitip, asal itu orang yang benar. Orang yang berkompetensi? Orang yang berkompetensi. Gitu. Bukan karena titipan-titipan kosong? Bukan titipan kosong. Termasuk di dalamnya orang-orang yang mungkin berkontribusi baik dalam perpolitikannya Pak Gubernur juga boleh? Kalau akademisnya bagus. Kalau akademisnya bagus? Kalau enggak, oh mohon maaf. Bukan hanya ya sekedar kenal dan dekat saja, tidak? Tidak, kita akan kasih pengertian. Oke. Ya. Karena tujuan Pak Gub memang untuk membangun Bangka Belitung menjadi. Apalagi sedang tidak baik-baik saja, mendongkrak ini agak sulit. Ya. Luar biasa. 100 hari kita tunggu ya. Ya, oke. Seperti apa? Satu lagi Pak Gub tertinggal. Pak Gub juga kemarin beberapa hari yang lalu juga mempunyai statement soal pertambangan. Boleh dipertegas Pak Gub soal pertambangan untuk Bangka Belitung? Pertambangan tetap harus jalan, tapi dibuat aturan yang baru. Arti masyarakat pelaku petambang dilindungi dengan hukum yang jelas. Apalagi sebentar lagi UPR akan keluar. Lah semuanya ada dijelaskan. Jadi Pak Gub tetap akan mendukung pertambangan? Mau nggak mau. Peraturan yang berlaku. Tapi kita lihat dulu daerah-daerah tertentu. Ya, kalau udah konflik kita ngerem dulu. Okay. Ya. Baik. Pak Gub sekali lagi, himbauan dulu untuk masyarakat Bangka Belitung. Kepada masyarakat Bangka Belitung, saya baru 5 hari bekerja, berikan kesempatan saya, berikan saya kesehatan, berikan saya untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Insya Allah dengan doa masyarakat dan dukungan masyarakat, kita bisa pulih kembali seperti yang sudah-sudah. Kita akan angkatkan perekonomian Bangka Belitung ini, kita selesaikan masalah kesehatan, kita selesaikan masalah pendidikan. Kita selesaikan masalah ibadah yang baik, semua akan kita selesaikan.
semua PR-PR lama akan kita selesaikan. Berilah kesempatan kami untuk melaksanakan 5 tahun ini. Selama 5 tahun ini, kami akan bekerja keras untuk membangun Bangka Belitung lebih sejahtera. Baik. Bersama Ibu Wakil Gubernur. Terima kasih Pak Gub ya. Ya, Baik. Terima kasih pemirsa. Kita jumpa lagi di Dialog Orang Tengah berikutnya. Dan kita doakan semoga Pak Gubernur kita, Pak Hidayat Arsani, dan jajarannya bisa dengan baik membawa Bangka Belitung menjadi lebih baik lagi. Saya Edi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.